warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, kembali lagi nih dengan Kak Zira di Umah Cerita. Kali ini kakak akan bercerita tentang hantu Sorye. Nah, kalau kalian mendengar duduk yang manis ya. Tapi sebelum itu, kakak ada nyanyian nih. Kalian mau dengar duduk yang manis dulu ya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kolong meja. Sarie 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 ada di kolong meja. Nah teman-teman, nah sekarang kita mulai cerita. Tapi setelah yang ini dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Umah Cerita. Kisah ini diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat, tepatnya di Desa Saranajaya, Kecamatan Batintigo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Awal mula kisah, hiduplah seorang remaja perempuan yang bernama Upi. Upi hidup sebatang kara karena kedua orang tua dan adiknya meninggal dunia akibat terpaan angin puting beliung. Upi masih terbayang-bayang kejadian itu. Kala itu Upi dan keluarganya tinggal di kebun karet milik ayahnya. Mereka hanya sesekali pulang ke dusun untuk belanja kebutuhan sehari-harinya. Meskipun mereka mempunyai gubuk di sana, mereka ke sana hanya ingin melepas lelahnya. Malam tragedi itu adalah malam tanggal 15 bulan Safar. Biasanya Upi dan adiknya akan bernyanyi di bawah sinar bulan. Oh bulan, oh bintang, mamu pola kau puyeng. Ngapa bulan tadi dikobol bintang banyak. Begitulah nyanyian mereka. Tapi malam itu bukan bulan yang datang. Langit gelap yang ditutupin awan hitam, guntur dan cahaya kilat semakin menakutkan. Angin menyapu seluruh pepohonan. Shh, shh, shh. Brak! Upi tak ingat apa-apa lagi. Upi terbangun. Dan alangkah terkejutnya Upi melihat orang ramai di rumahnya. Paman Upi yang bernama Marzuki menceritakan kejadian yang sebenarnya. Upi hanya bisa menangis dan memanggil nama kedua orang tuanya. Uma, Papa, Adek, jangan
Jangan tinggalkan Upi. Upi takut. Upi tersadar dari lamunannya. Ia menyeka air matanya. Ia kembali memotong rumput untuk kambing kesayangannya yang bernama Sarie. Sarie ini bukan kambing biasa loh teman-teman. Ia adalah kambing ajaib. Sarie bisa memberi tanda apabila akan terjadinya musibah di dusun tersebut. Tiba-tiba Sarie bersuara keras sehingga terdengar sampai ke penjuru dusun. Mbe! Mbe! Ada apa, Sarie? Apa yang membuatmu cemas? Ucap Upi untuk menenangkan Sarie. Dan tidak lama kemudian Upi mendengar kabar bahwa ada anak yang tenggelam. Ajaib ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin tahu kelanjutannya, jangan kemana-mana ya. Tunggu setelah ini. Tetap di Umah Cerita. Dadah! Kembali lagi di Umah Cerita. Nah, saat Upi sedang asik memotong rumput untuk kambing kesayangannya, tiba-tiba datanglah paman Upi yang bernama Marzuki. Dengan wajah yang sangat sangar, ia langsung berkata, "Upi, tanah yang kau tempati ini adalah milik saya. Milik saya." Tapi paman, bukankah tanah ini adalah warisan dari nenek untuk ibu saya? Benar, benar sekali. Tapi semasa ayahmu hidup, ia mempunyai hutang kepada paman. Dan tanah inilah yang menjadi jaminannya. Tapi paman, semasa ayah saya hidup, ia tidak pernah menceritakan ini kepada kami. Begini sajalah, Pi. Kalau kau tidak mau menyerahkan tanah ini, berarti kambingmu lah yang menjadi jaminannya. Tidak, paman. Lebih baik aku kehilangan tanah ini daripada aku kehilangan kambing kesayanganku. Baiklah kalau begitu. Mulai besok kau tinggalkan tempat ini. Karena tanah ini mau saya jual. Pagi-pagi sekali Upi sudah pergi bersama Sarie. Ia mencari hutan adat. Akhirnya sampailah Upi di hutan adat. Upi membangun pondok yang beratapkan dedaunan yang diikat menggunakan akar pohon. Sarie tidur di bawah pondok. Nah teman-teman, tanpa rasa takut, Upi berburu dan menggali umbi-umbian untuk makan sehari-harinya. Masyarakat semakin berkembang
kebutuhan pun semakin meningkat. Orang-orang mulai merambah hutan dan sampailah mereka ke tempat Upi mengasingkan diri. Karena hasil kerja kerasnya Upi, lama-kelamaan Upi memiliki kebun karet yang luas sekali. Masyarakat semakin berkembang, kebutuhan pun semakin meningkat. Orang-orang mulai merambah hutan dan sampailah mereka ke tempat Upi mengasingkan diri. Awalnya Upi merasa risih, tetapi lama-kelamaan Upi sudah terbiasa dengan pendatang baru. Upi terkenal baik dan bijaksana di mata orang-orang. Karena Upi lah yang menjadi penengah apabila terjadinya suatu masalah. Suatu hari, penduduk desa yang bernama Rashid mendatangi Upi. Ia berkata bahwa pamannya Upi suka memindah-mindahkan batas tanah. Keesokan paginya, Upi mengumpulkan semua masyarakat untuk bermusyawarah. Bagaimana kalau pembatas tanah ini adalah parit kecil? Ucap Upi. Semua orang pun setuju, kecuali Marzuki. Marzuki tidak setuju. Akhirnya Upi pun mengubah rencana. Begini saja, bagaimana kalau Sarye yang menunjukkan batas tanah? Semua orang mulai mengikuti Sarye dari belakang. Tapi Marzuki tambah tidak setuju. Aku tidak setuju karena Sarye ini hanyalah binatang. Ia hanyalah kambing biasa. Nah, penasaran nih kan? Tunggu setelah ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Uma Cerita. Dadah! Kembali lagi di Uma Cerita. Nah, adik-adik, karena Marzuki kesal, Marzuki berniat untuk menjerat Sarye. Keesokan harinya, Sarye bersuara keras sehingga terdengar satu desa. Orang-orang pun berlari ketakutan. Mereka melihat Sarye sudah tidak bernyawa lagi. Upi hanya bisa menangis dan memeluk kambing kesayangannya sekaligus sahabat terbaiknya. Malam itu adalah malam yang sunyi. Obor-obor sudah dipadamkan. Suara gonggongan anjing hutan terdengar jelas. Au! Au! Marzuki ada sedikit rasa gelisah. Tiba-tiba Marzuki mendengar suara.
Marzuki semakin ketakutan. Ia berlari tidak tahu arah. Akhirnya ia sampai di Sungai Batang Tebu. Ia terpeleset dan masuk ke dalam sungai. Karena ia tidak bisa berenang, akhirnya ia pun tenggelam. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nah teman-teman, pesan moralnya adalah kita harus berbuat baik, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kita tidak boleh menghardik anak yatim. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Tetap di Uma Cerita. Bungo TV selalu di hati. Sarang hea.